Pemirsa, buntut dari digerogotinya dana proyek BTS 4G Baktikominfo, Kejaksaan Agung menyita mobil mewah milik Johnny Gerard Plate atau Johnny G. Plate. Selain itu, PPATK juga tengah menelusuri aset Johnny hingga terancam dimiskinkan. Kita akan ulas bersama dengan pakar hukum tindak pidana pencucian uang atau TPPU, Kukuh Komandoko. Selamat sore, Pak Kukuh. Selamat sore, Mbak Fani. Baik, Pak Kukuh, terkait dengan kita tahu penerapan terkait dengan penyitaan aset atau rencana untuk memiskinkan koruptor itu sebenarnya sudah ada dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi atau Tipikor. Tapi kita bicara mengenai kasus atas Johnny G. Plate. Sebenarnya rencana ini plausible kah dari kacamata Pak Kukuh? Sangat, Oke. sangat mungkin dilakukan. Karena di Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi sendiri ya, dan di KUHP itu juga sudah diatur bagaimana perampasan aset-aset yang dihasilkan dari satu tindak pidana. Jadi kalau ada kejadian satu perkara tindak pidana dan ada aset-aset ya yang ada karena dari hasil tindak pidana tersebut, maka itu sangat memungkinkan untuk dirampas ya tanpa harus menunggu RUU perampasan aset. Ya, begitu, Oke. Mbak Kalau Fani. dimiskinkan, Pak Kukuh, ini dimiskinkan tuh dalam kita bicara mengenai konsep memiskinkan koruptor. Hanya dia aset-asetnya atau keluarganya juga begitu, ahli warisnya? Nah, ini kalau kita bicara aset, ya ini berarti adalah seluruh aset yang dimiliki oleh si terpidana. Ya, terutama sekali adalah aset-aset yang didapatkan dari hasil tadi, kejahatan tadi, itu bisa banget dirampas ya. Nah, dari situ akan dilihat juga berapa besar kerugian negara. Kalau tadi misalnya dalam kasus ini ya, kerugian negara ini mencapai 8 triliun. Nah, sekarang pertanyaannya adalah apakah aset si terpidana itu akan mencukupi untuk mengganti kerugian negara tersebut. Nah, kalau tidak mencukupi, maka ini akan melingkupi seluruh aset milik si terpidana itu, ya. Jadi nggak bisa itu aset keluarganya diambil, itu nggak bisa misalnya anaknya ya, karena apalagi kalau anaknya sudah dewasa, ya, dan itu harus dibuktikan dulu aset si anak ini berasal dari mana. Ya, nah, ini adalah tugas dari penegak hukum, harus membuktikan dulu kalau memang aset yang dimiliki si anaknya tersebut juga misalnya berasal dari tindak pidana korupsi, maka bisa saja aset si anak tersebut ya, milik anaknya itu diambil juga, dirampas juga untuk negara, untuk mengganti kerugian negara. Oke, jadi kalau misalnya aset tersebut digunakan untuk sebagai aliran dana korupsi atau TPPU, baru bisa kita gunakan untuk disita seperti itu ya. Jadi sebenarnya tujuan menyita atau memiskinkan si koruptor ini adalah demi mengembalikan kerugian negara yang diakibatkan tindak korupsi tersebut. Begitu ya, Mas Kukuh, ininya? Benar. Konsepnya? Benar. Ya. Konsepnya memang seperti itu. Jadi gini, konsep dari perampasan aset ya, itu nomor satu adalah untuk mewujudkan yang namanya keadilan dulu. Ya, keadilan bahwa apa yang sudah dirampas maka dia harus mengembalikan. Yang kedua adalah untuk memulihkan ya, berapa besar kerugian itu. Jadi yang pertama tadi keadilan, yang kedua itu memulihkan. Nah, yang ketiga, kalau kita bicara kejahatan terhadap negara, ini adalah kejahatan yang termasuk kejahatan yang sangat spesifik, lex specialis. Ya, makanya ada memang di KUHP itu juga sudah diatur bagaimana sebetulnya setelah satu aset disita terus dirampas. Itu dibagi ya, misalnya dibagi dua ya. Kalau kita bicara satu tindak pidana itu adalah kejahatan-kejahatan yang misalnya terhadap negara yang sifatnya luar biasa, seperti korupsi, TPPU, narkotika, ya, atau dirampas yang kemudian dia bisa saja diputuskan untuk dikembalikan kepada yang berhak. Ya, ini terutama sekali untuk pidana-pidana yang delik-deliknya adalah delik-delik pidana seperti kayak penipuan, pencurian. Nah, itu pembagiannya adalah seperti itu.
Tetapi pada prinsipnya perampasan aset di sini adalah tadi untuk menimbulkan, mewujudkan keadilan dan memulihkan keadaan bagi yang merasa dirugikan. Iya, termasuk dalam ini adalah negara begitu. Nah, pertanyaan saya Iya, selanjutnya yang juga saya ya sebenarnya saya ingin minta konfirmasi sih karena berhubungan sampai dengan saat ini kalau misalnya kita korupsi katakanlah para pejabat ini korupsi begitu, hampir pasti ada hubungannya atau ada juga indikasi terkait dengan TPPU. Ada penerapannya atau apakah ada perbedaan penerapan begitu Mas Kuku terkait dengan kalau pejabat ini korupsi dengan kalau dia korupsi dan juga TPPU sekaligus begitu tentang penyitaan aset, kemudian juga nanti recovery dari apa ya, apapun itu yang program begitu yang sedang dijalankan, proyek yang sedang dijalankan seperti itu? ya. Tadi prinsipnya tadi bisa disita ya, terus kemudian bisa dirampas. Nah, sekarang kita bicara jenis pidananya. Nah, Oke. kalau kita bicara TPPU, TPPU ini tidak bisa berdiri sendiri. Dia harus ada, secara sederhana adalah ada pidana pokoknya, Hmm. pidana utamanya apa, Korupsi ya. itu biasanya ya? Nah, kalau ini terjadi korupsi, ya, maka dia pidana intinya pokoknya adalah tadi korupsi. Hmm. Sedangkan TPPU itu merupakan satu upaya untuk menyembunyikan atau mengalih wujudkan, Hmm. ya, aset yang diperoleh dari tindak pidana tadi. Ini kan aset yang istilahnya haram, ya Mm-mm. Mbak Fani ya. Iya. Terus dia melakukan tindakan-tindakan tertentu untuk mengalihkan sehingga nanti di ujungnya seolah-olah aset itu adalah aset yang halal, Mm-mm. ya, seolah-olah aset yang legal. Mm-mm. Nah, tentu saja dalam hal ini kalau kita bicara perampasannya tetap sesuai dengan undang-undang, ada prosesnya dan itu tetap dilakukan sesuai dengan undang-undang, yaitu adalah tadi dia hasil dari kejahatan. Hmm. Ya. Oke. Jadi sebetulnya prosesnya juga sama, kecuali kalau kita udah bicara RUU perampasan aset ya, itu luar biasa kalau menurut saya. Ya. Nah, tapi kalau dengan undang-undang yang sekarang, itu prosesnya tetap harus dilakukan, penyitaan dulu, dan yang disita itu harus juga diyakinkan bahwa aset ini merupakan hasil dari tindak pidana tersebut. Baru kemudian akan diputuskan oleh hakim apakah ini akan dirampas untuk negara ataukah ini dirampas dan kemudian dikembalikan kepada yang berhak. Maksudnya dikembalikan ke yang berhak itu seperti apa, Mas Kuku? Yang dikembalikan ke berhak yang tadi saya bilang. Jadi kayak misalnya kayak kasus ya apa yang dulu itu terjadi binomo ya. Oke. Misalnya ya. Oh. Korban-korbannya Dia ya. nipu, korban-korbannya. Jadi ada di situ diambil terus dikembalikan ke korban-korbannya. Nah, ini makanya tadi yang tadi saya bilang, dilihat dulu tindak pidananya apa. Jadi kalau dia bilang ini merupakan korupsi, narkotika, atau merupakan jenis-jenis tindak pidana yang sifatnya luar biasa dan berhubungan dengan negara, maka itu akan dirampas oleh negara. Tetapi kalau ini kita bicara delik-deliknya adalah delik-delik kayak pencurian, penggelapan, penipuan, ini bisa disita, dirampas untuk kemudian dikembalikan kepada yang Korban-korbannya. berhak. Oke. Nah, kalau bicara Nah, kalau korupsi, TPPU itu tadi kita harus melihat tuh tadi oke. alirannya kemana ya, makanya PPATK pasti melakukan tindakan yang namanya follow the money. Mhm. Jadi walaupun nanti beralih wujud ya, uangnya tadinya bentuknya cash money, uang berubah misalnya jadi mobil, berubah Oke. misalnya jadi tas, ya, Aha. berubah misalnya jadi jam. Nah, itu nanti akan ketahuan juga tuh, akan dilihat juga. Maka itu bisa aja langsung nanti disita dan kemudian dirampas. Oke. Dan follow the money ini kan tidak terbatas pada apa ya namanya? Hubungan antar bank atau katakanlah transaksi yang terjadi di luar negeri seperti itu. Hukum luar negeri pun juga tidak melindungi praktek-praktek aliran dana ilegal seperti ini kan? Masih bisa kita rampas, masih bisa kita telusuri seperti itu. Masih Oke. banget, Good, good, masih good. banget. Itu follow the money itu Mm-mm. masih banget. Apalagi sebentar lagi harusnya Indonesia jadi anggota FATF ya. Mhm. Eh, ini kalau udah confirm seperti itu, maka kita
juga akan dapat dukungan dari seluruh negara anggota Nice. FATF dalam melakukan itu. Jadi yang simpen uang di Swiss, Zurich gitu-gitu, nah ya sekarang harap-harap cemas ya Mas Kuku ya, sudah masih bisa. Sangat mudah untuk ditelusuri. Nah, kita bicara lagi mengenai memiskinkan begitu. Kalau misalnya ini negara yang dirugikan berarti kan semua asetnya dirampas oleh negara, kemudian dilelang. Kalau kita bicara soal Johnny G. Plate berarti mobil Mercedes Maybach-nya ini bisa dilelang begitu ya untuk dibeli orang-orang di KPK begitu ya, Mas Kuku ya. Iya. Tapi pertanyaannya lagi-lagi, karena pejabat atau politikus yang korupsi ini sudah banyak begitu Mas Kuku. Dan tidak pernah ada kelihatan begitu buktinya mereka bisa jadi miskin. Ini bagaimana sikap pemerintah harusnya? Ya, memang di sini perlu konsistensi dalam penegakan hukumnya, ya, karena memiskinkan seseorang itu juga tidak mudah ya Mbak Fani ya, karena kita harus benar-benar yakin bahwa memang aset-aset ini merupakan tadi hasil kejahatan. Tetapi yang menarik di sini adalah upaya dari negara kita untuk terus menjadi lebih baik ya. Ini saya melihatnya ada satu harapan dengan adanya RUU perampasan aset ya. Misalnya gini, di situ dalam RUU tersebut sudah diatur bahwa aset tersebut bisa disita atau dirampas dulu ya, dan nanti si pemilik asetnya itu yang membuktikan apakah aset itu diperoleh dari kegiatan yang sifatnya ilegal atau tidak. Nah, di sini kalau tadi memang orientasinya adalah kita bicara memiskinkan si pelaku, memiskinkan si terpidana, ya, ini bisa saja terjadi, ya, sangat mungkin terjadi karena Pernah ada contohnya, dia Mas? harus, ya, contohnya belum karena ini masih RUU ya kalau Iya, sekarang iya. ya. Iya. Tapi kalau di beberapa negara, ya, negara Ya, itu juga sudah mengimplementasikan perampasan aset seperti yang kita sedang draftnya sedang Iya, akan iya. dibahas di DPR. Ya. Nah, kenapa ini bisa terjadi dimiskinkan? Yaitu tadi, karena dia harus membuktikan bahwa setiap aset yang nanti disita dan dirampas tersebut adalah dari hasil yang legal. Ya, kalau dia tidak bisa membuktikan bahwa ini hasilnya diperoleh dari upaya yang legal, dari kegiatan yang legal, maka aset-aset itu sudah pasti dirampas. Ya, Oke. itu bisa banget itu. Jadi bisa aja nanti penegak hukum ngelihat itu, udah ambil aja dulu asetnya. Nanti biarkan si terpidana itu yang membuktikan. Ya, misalnya dia beli tanahnya disita dulu, dirampas dulu. Ya, nanti dia harus membuktikan dari mana dia asal uang untuk membeli tanah tersebut. Ya, karena kalau kita bicara tadi tindak pidana dan juga TPPU, kan harus dilihat satu, sumber dananya dari mana. Yang kedua, itu penempatannya di mana. Ya, apakah itu bisa dalam bentuk tanah, mobil, Maybach kayak tadi. Ya, yang ketiga, itu bagaimana cara dia memindahkan aset tersebut atau uang tersebut. Baru yang keempat, pasti kita bicara integrasinya. Karena dia akan berusaha supaya aset-aset itu menjadi seolah-olah aset yang halal tadi, aset yang legal. Ya, nah, ini proses inilah yang akan dia harus buktikan. Gitu. Jadi upayanya di mana kalau ditanya, ya salah satu secerca harapannya adalah lewat RUU perampasan aset. Oke, semoga langsung dengan begini begitu ya para anggota dewan yang terhormat akan merealisasikannya begitu dengan menetapkan ini menjadi undang-undang sehingga kita kita akan lebih terengginas lagi untuk memiskinkan koruptor yang tentunya bisa menjadi efek jera supaya tindak korupsi di Indonesia ini bisa diminimalisir. Mas Kukuh, terima kasih sekali atas insight-nya selaku pakar hukum TPPU dalam MNC News Now sore hari ini. Kita ketemu lagi lain kesempatan ya Mas ya. Salam sehat. Ya, Sukses terima selalu. kasih Mbak Fani. Sampai jumpa.